Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang bernama Dopang dan Bangun. Ketika itu, Bangun sang istri sedang hamil tua. Selama masa hamil, Bangun sangat suka memakan telur ayam. Akhirnya, sang bayi pun lahir. Pasangan Dopang dan Bangun memiliki bayi laki-laki yang sehat. Mereka memberi nama bayi laki-laki tersebut Tulang Didi. Dukun beranak yang membantu proses persalinan Bangun pun melihat ada sesuatu yang aneh dengan bayi Tulang Didi. Sang dukun beranak seperti melihat keajaiban pada bayi tersebut. Anak kalian yang masih bayi ini kelak akan membawa keberuntungan bukan hanya untuk kalian berdua, tetapi juga seluruh rakyat Toraja. Cerita tentang Tulang Didi yang akan membawa kemakmuran rakyat Toraja pun segera tersebar luas. Semua warga suku gembira mendengarnya. Mereka semua membicarakan tentang Tulang Didi. Tetapi, selalu saja ada orang-orang tertentu yang malah dengki mendengar adanya kabar baik. Warga yang dengki itu kemudian menyebarkan fitnah bahwa Tulang Didi kelak akan menyebabkan datangnya musibah kepada seluruh suku Toraja. Sepertinya banyak warga yang percaya dengan fitnah tersebut. Hei Dopang, ketahuilah, anakmu kelak akan membawa musibah bagi suku ini. Maka kami meminta kamu untuk membuang anakmu. Iya, Benar, buang saja. Buang saja anak itu. Dopang pun segera berpikir keras menghadapi masalah tidak terduga ini. Baiklah, jika kalian memaksa seperti itu, aku tidak akan hanya membuang anakku, tetapi juga akan membunuhnya. Hanya saja anak ini masih bayi. Nanti, jika umurnya sudah 12 tahun, aku akan membunuhnya di hutan sana. Bang, kamu tidak serius kan? Mau membunuh anak kita ketika usianya 12 tahun? Dopang kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Bangun. Waktu cepat berlalu. Tulang Didi pun usianya sudah 12 tahun. Waktu yang telah ditentukan pun tiba. Pagi itu, Dopang sudah bersiap membawa Tulang Didi ke tengah hutan. Bangun sangat sedih harus berpisah dengan Tulang Didi. Tulang Didi pun juga tidak mengerti kenapa pagi itu ayahnya mengajak ke hutan dan ibunya menangis. Meskipun masih anak-anak, Tulang Didi tidak hanya bisa bermain. Ayahnya sejak lama mengajari Tulang Didi cara bercocok tanam. Dopang dan Tulang Didi berjalan masuk ke dalam hutan. Dopang sengaja masuk ke dalam hutan yang lebat dan sangat jauh dari kampungnya. Nah, kita sudah sampai. Kita istirahat dahulu sebentar, kemudian menyembelih ayam itu untuk dimakan. Ayah, sebenarnya apa tujuan kita datang ke sini? Setelah makan, nanti ayah ceritakan. Ketika malam telah tiba, mereka pun makan ayam panggang di dalam gua yang bersih tersebut. Nah, sekarang ayah akan menceritakan tujuan kita kemari. Dopang menceritakan tentang tujuan mereka datang ke gua tersebut. Tulang Didi mendengarkan dengan seksama. Tentu saja ayah tidak mungkin membunuhmu. Ayah sengaja membawa seekor ayam untuk membuat parang itu terdapat bercak darah. Ayah akan bilang ke warga kampung bahwa itu darahmu. Gua ini sudah ayah siapkan sejak lama. Lihatlah, bagaimana ada gua sangat bersih di dalam hutan yang lebat ini. Dan ayah juga sudah mengajarimu cara bercocok tanam dan berburu. Jadi bisa menjadi bekal selama kamu tinggal di sini. Berapa lama aku harus tinggal di sini, Ayah? 5 tahun lagi. Ketika usiamu menginjak 17 tahun, kembalilah ke rumah. Kamu jangan sedih. Anggap saja ini sebagai latihan menjalani hidup. Dopang meninggalkan Tulang Didi sendirian di gua. Sesampainya di rumah, Dopang pun memanggil para warga dan menunjukkan parang berlumuran darah. Lihatlah, aku telah memenuhi janjiku. Sementara itu, di dalam hutan, Tulang Didi menjalani hidup secara mandiri. Untuk makan sehari-hari, Tulang Didi bercocok tanam di dekat gua. Selain bercocok tanam, Tulang Didi pun juga berburu hewan-hewan liar. Sedangkan di kampung, setelah ditinggal Tulang Didi, terjadi bencana gagal panen akibat sawah diserang hama tikus. Bukan hanya hama tikus, kekeringan juga melanda kampung tersebut. Akibatnya, banyak sawah yang padinya mati akibat kurang air. Bencana terjadi silih berganti hingga bertahun-tahun lamanya. Pagi itu, seperti biasanya Tulang Didi bangun pagi-pagi sekali. Tetapi ada keanehan.
Tidak biasanya dia mendengar suara ayam jantan berkokok. Tulang Didi melihat seekor ayam jantan di depan gua. Wah, ayam yang sangat bagus. Terima kasih, tapi aku lapar sekali. Apa kamu masih punya makanan? Hei, kamu bisa bicara. Apa kamu tidak dengar? Cepat, aku lapar sekali. Tulang Didi yang masih merasa heran segera memberikan makanan kepada ayam jantan tersebut. Kamu ini sebenarnya makhluk apa? Kok bisa bicara? Hei, kamu tidak tahu ya? Jangan mengajak orang yang sedang makan berbicara. Maksudku hewan. Nah, sekarang baru kita bicara. Aku adalah hewan pengawas hutan ini. Aku tahu kenapa kamu di sini. Benarkah? Dari mana kamu tahu? Tentu saja, aku menguping pembicaraanmu dengan ayahmu waktu itu. Jadi, kamu sudah tahu keberadaanku? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Karena sebulan lagi kamu berusia 17 tahun. Dan aku harus mengawalmu pulang ke kampungmu. Tapi setiap hari aku mengawasimu. Asal kamu tahu, di kampungmu sudah bertahun-tahun dilanda bencana. Sawah-sawah gagal panen akibat hama dan kekeringan. Bencana itu akan hilang setelah kamu pulang. Kalau begitu, ayo kita pulang sekarang. Belum saatnya. Tunggu sebulan lagi dan jangan membantah. Tulang Didi akhirnya punya teman seekor ayam jantan yang bisa berbicara. Dia bahagia dan tidak kesepian lagi. 1 bulan kemudian, Tulang Didi genap berusia 17 tahun. Sudah saatnya dia pulang ke kampungnya. Dia sangat terkejut melihat kampungnya yang kering dan sungai-sungai tidak ada airnya. Sudah sangat lama tidak ada hujan. Keanehan terjadi ketika Tulang Didi berjalan menuju rumahnya. Tiba-tiba saja muncul awan hitam dan petir menyambar ke sana kemari. Tidak lama kemudian, hujan deras pun turun. Tulang Didi akhirnya bisa bertemu dengan ayah dan ibunya setelah berpisah selama 5 tahun. Syukurlah nak, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Tulang Didi tidak lupa menceritakan tentang ayam jantan. Terima kasih ayam, kamu sudah menjaga putraku selama ini. Tidak usah sungkan. Anakmu kan ditakdirkan membawa kemakmuran di desa ini. Lagi pula, aku sekarang lapar sekali. Ibu hanya punya makanan seperti ini. Lihatlah, kampung kita sudah bertahun-tahun kesulitan pangan. Hujan baru turun setelah kedatanganmu. Keesokan paginya, pagi hari itu, seluruh warga kampung terkejut melihat desa mereka yang kekeringan berubah menjadi subur. Dopang pun memanggil semua warga kampung agar berkumpul di depan rumahnya. Saudara-saudara, lihatlah, desa kita kembali subur. Sesungguhnya, apa yang dikatakan dukun beranak dahulu itu benar. Bahwa anakku akan membawa kemakmuran bagi desa ini. Desa kita kekeringan karena kalian memfitnahnya. Dan aku tidak benar-benar membunuh anakku. Maafkan aku, Dopang. Aku memang pendengki. Akulah yang memfitnah anakmu dan membuat warga kampung terpengaruh oleh ucapanku yang beracun. Sudahlah, kami memaafkanmu. Jadikan ini sebagai pelajaran agar kita tidak lagi membuat fitnah. Pada sebuah malam bulan purnama yang bersinar terang, Tulang Didi, saatnya kita berpisah. Aku sudah selesai dengan tugasku. Saatnya aku berpindah tugas ke bulan. Tapi ayam jantan, jangan tinggalkan aku. Aku sangat sedih. Kamu sudah aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Sudah, tidak usah cengeng. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kalau kamu rindu padaku, lihatlah ke arah bulan purnama. Kamu akan melihat keberadaanku. ayam jantan terbang ke arah bulan purnama diiringi tangisan Tulang Didi. Sejak saat itu, setiap kali bulan purnama tiba, Tulang Didi, ayah dan ibunya, serta warga kampung selalu melihat ke arah bulan untuk melihat keberadaan si ayam jantan.